saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidahullah dari kota Batam, Kepulauan Riau. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan dari 10 sebab yang dapat melapangkan dada dengan tema ya tanda lapangnya jiwa. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghithu asli sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, dan para pendengar Radio Roja yang dapat memantau siaran kita ini, alhamdulillah bifadlillah, hanya karena karunia Allah semata, Allah mudahkan kita untuk dapat kembali berjumpa di layar kaca ini dalam melanjutkan kajian 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa. Semoga Allah Jalla wa'ala mengikhlaskan niat-niat kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, mendakwakannya dan bersabar di atas jalannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lampau kita sudah mulai memasuki muqaddimah, dan insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan muqaddimah bagian kedua tentang tanda-tanda jiwa itu lapang. Kapan jiwa dikatakan lapang, tenang, tentram? Apa tanda-tandanya? Karena segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Orang sakit ada tandanya, orang sehat ada tandanya. Orang sakit ada tanda-tandanya pada tubuhnya. Manakala anggota tubuhnya yang sakit tersebut tak dapat mengerjakan fungsinya dengan baik, berarti dia sakit. Atau gagal melakukan tugasnya dengan baik, berarti dia sakit. Misalnya mata dikatakan sakit bila mana dia tak dapat memandang dengan baik, ya kabur, berarti matanya sakit, bermasalah. Mungkin dia butuh kacamata atau semacamnya, atau tak lagi mampu melaksanakan tugasnya melihat alias buta. Ini tanda-tanda mata yang sakit. Mata yang sehat bila mana dapat mengerjakan fungsinya dengan benar, melihat dengan benar. Ini dalam tubuh kita. Maka demikian juga dada yang lapang itu ada tanda-tandanya. Jiwa yang luas ada tanda-tandanya. Bagaimana tandanya? Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka ta'ala, walinsyirahi sadri alamatun bayyinatun. Hati yang lapang itu memiliki tanda-tanda yang jelas. Wadalalatun wadihatun. Tanda-tanda yang jelas. Ya. Dan
ciri-ciri yang jelas pula. Tazharu 'alal mu'minin, hal itu akan tampak pada sosok seorang mukmin. Fayahmadu bihal aqibata fid dunya wal akhirah. Bila mana hal itu ada padanya, maka alangkah baiknya lah, beruntungnya dia hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Wa tatalakhasu bil jumlati fi umurin thalathatin. Maka ada 3 tanda dengannya ditandai seseorang benar-benar hatinya luas, dadanya lapang. Al-awwalu, yang pertama, an yuqbila ala daril khuludi wal baqa. Manakala seseorang itu senantiasa fokus dalam hidupnya, tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, negeri yang kekal abadi. Maka orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, mereka lah yang hatinya lapang, hatinya luas, tenang, tentram. Karena yang membuat hati ini kacau balau adalah dunia dengan segala macam bentuk ujian-ujiannya, fitnah-fitnahnya, berupa harta, tahta, wanita, syahwat, subuhat. Ini penghalang hati menjadi lapang dan tenang, tentram. Manakala seseorang telah melabuhkan hatinya sebagai bentuk tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, maka akan menjadi lapanglah jiwanya. Apapun aktivitasnya, segala sesuatu yang dilakukan, dia bekerja, dia mencari nafkah, dia berbuat apapun juga, tujuannya adalah negeri akhirat. Ini tanda pertama, bila mana fokusnya hanya negeri akhirat. Ya, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlahu." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan hidupnya, Allah akan buat kocar-kacir urusannya. Ya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi. Barang siapa yang dunia tujuannya, Allah buat selalu di dalam kefakiran. Di antara kedua pelupuk matanya tergambar adalah kefakiran. Meski dia sudah punya satu pulau, dia ingin memiliki pulau yang kedua, pulau yang ketiga, dan seterusnya. Mengapa? Karena dia tujuan hidupnya dunia, untuk mengumpulkan dunia. Ya, maka Allah buat selalu hatinya seolah-olah terus dalam keadaan fakir, miskin, kurang dan kurang. Ya, itulah tanda-tanda orang yang tujuan hidupnya dunia. Urusannya kacau balau, ya, hatinya tak tentram, hatinya penuh dengan kegalauan, dan Allah buat selalu di dalam kefakiran. Tapi kata Rasulullah SAW, "Man kanatil akhiratu niyyatahu, wa man kanatil akhiratu niyyatahu." Barang siapa akhirat tujuannya, jama'allahu lahu amrahu. Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah buat hatinya tenang, tentram. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan buat hatinya merasa terus dalam keadaan cukup, hatinya merasa kaya, tak butuh. Ya. Tak butuh banyak hal. Ini ciri-ciri orang yang Allah SWT jadikan baginya akhirat sebagai tujuan hidup. Apa ciri-cirinya? Dia tak pernah galau dengan dunianya. Meski dunianya banyak di tangan, tak masuk ke hati. Meski tak ada pun dunianya, dia tenang tentram. Karena dianggap ini semua hanyalah merupakan sesuatu yang datang dan pergi, yang akan dia tinggalkan. Sementara akhirat adalah perkara yang abadi. Maka ini tanda-tanda yang pertama. An yuqbila ala daril khuludi wal baqa. Yang mana seseorang akan senantiasa fokus untuk negeri yang kekal abadi, negeri akhirat. Ya. Allahu Akbar. Ini ciri-ciri orang yang hatinya tenang, hatinya lapang, jiwanya lapang. Yang kedua, watsani an yatajafa an dariz zawali wal fana. Ciri-ciri yang kedua adalah dia benar-benar menjauh, meninggalkan negeri yang tak kekal abadi ini. Negeri yang akan hancur binasa. Jadi bila mana fokusnya akhirat, dia bekerja, beraktivitas, berbuat apapun untuk negeri akhirat. Subhanallah. Dia sebagaimana manusia biasa, dia makan, dia minum, dia menikah, dia punya anak, dia punya profesi, dia punya pekerjaan, dan seterusnya. Tapi niatnya beda. Niatnya adalah akhirat. Mengumpulkan harta akhirat, dia menikah untuk akhirat, dia punya anak semua untuk akhirat niatnya. Agar menjadi pendukung yang negeri akhirat. Ini yang bedakan. Kemudian apa tadi yang kedua? At-tajafi an dari al-zawal wal fana. Dia benar-benar meninggalkan di belakangnya negeri yang tak kekal dan tak abadi, dan dunia dengan segala macam gemerlapnya dan ujiannya.
Ya, artinya dia tidak menjadikan fokus hidupnya dunia ini. Dunia diletakkannya di belakang. Ya, tidak dia toleh sedikit pun, kecuali apa yang sekedar dapat untuk menutupi hajatnya. Yang dia lihat adalah ke depan, negeri akhirat. Dan itulah menjadi cita-citanya. Wasalith yang ketiga, an yasta'idda lil mauti wa ma ba'dahu. Ciri-ciri dada yang lapang adalah bila mana seseorang senantiasa siap menyambut kematian yang akan datang menjemputnya. Senantiasa standby menerima, ya, senantiasa standby untuk menghadapi kematian bila datang menjemputnya. Bagaimana persiapannya menuju kematian? Tentunya persiapannya menuju kematian adalah menyempurnakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala, mengimani, meyakini, membenarkan semua apapun yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia benar-benar siapkan dirinya, tak tertinggal, tak terluput segala macam bentuk kewajiban. Ya, dan dia tidak akan kerjakan larang-larang Allah Subhanahu wa taala bila mana tergelincir, karena manusia tak ada yang sempurna, mereka bukan malaikat, tergelincir salah, seketika dia ingat, seketika dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Jalla wa Ala menyatakan tentang orang-orang yang bertakwa, pewaris surga bukan orang yang tak berdosa, tapi orang yang ketika dia tergelincir cepat bangun, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, merekalah yang bila mana mereka terjebak, tergelincir dalam perbuatan-perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, dzakarullaha, seketika mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, seketika mereka beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri pewaris surga, bukan yang tak berdosa. Kan hanya malaikat yang tak punya dosa. Manusia kita berdosa tapi cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 3 ciri bagi orang yang hatinya lapang, fokusnya negeri akhirat. Ya, dia tinggalkan dunia di belakangnya, bukan dijadikannya dunia panduan di depannya, tidak. Diambil sekedar kebutuhannya, kemudian senantiasa bersiap-siap menghadapi kematian. Berkata Syekh Abdul Razak, fa idza wujidat hadhihi al-umur ats-tsalatsa, bila mana 3 hal ini ada dalam diri seseorang, fi qalbil abdi, dalam hati seorang hamba, fahiya dalilun ala insyirahi sadrih, maka inilah merupakan arah, bukti, tanda-tanda dadanya itu lapang. Wa tamaninati qalbihi, hatinya tenang. Inilah ketenangan yang luar biasa datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mencari ketenangan hati dengan jalan yang salah. Pecandu narkoba mencari ketenangan jiwa dengan narkobanya. Pecandu zina mencari ketenangan jiwa dengan zinanya. Ya. Dan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan dosa yang orang merasa tentram dengannya. Ketika dia mengkonsumsi narkoba, dia menganggap dia sudah aman, tenang, tentram, fly. Tak ada beban dunia, subhanallah. Tapi manakala dia sadar, semakin parah kondisinya. Demikianlah segala macam bentuk kemaksiatan. Ya. Nikmat sesaat, tapi mewariskan kegalauan jangka panjang. Tidak dengan ketenangan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wa 'alamatu hadza, dan tanda-tanda hati yang lapang ini, insyirahus sadri limanazilil iman. Manakala dadanya lapang dengan segala macam tingkatan-tingkatan iman. Wanfisahuhu wa tumaninatu al-qalbi li amrillah, manakala jiwanya merasa tenang, tentram, lapang menerima segala macam perintah-perintah Allah. Ya, dikumandangkan adzan subuh, hatinya tenang, tentram untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Dia tinggalkan kasurnya yang empuk, selimutnya yang hangat untuk mendatangi masjid-masjid, rumah-rumah Allah. Dia kerjakan dengan tenang, tentram, subhanallah. Sedang sibuk berbisnis di tengah-tengah hari, datanglah waktu zuhur, dia tinggalkan semua pekerjaan dunianya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Orang-orang bertakwa bukan orang yang tak bekerja. Allah menyebut pujian kepada para sahabat-sahabat Nabi yang dikatakan sebagai lelaki sejati, pria sejati.
Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka lah lelaki sejati yang mereka tak pernah dilalaikan dengan sebab perdagangan mereka, perniagaan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari salat. Allahu Akbar. Jadi orang yang hatinya lapang, jiwanya tentram bukan orang yang menganggur, tak punya pekerjaan. Mereka bekerja di dunia, tapi semuanya hatinya terpaut kepada Allah. Niat mereka bekerja semuanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk negeri akhiratnya. Dengan hartanya dia menyambung silaturahminya, menafkahi anak istrinya, melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, mendukung sarana-sarana dakwah, mendukung fasilitas dakwah, membangun masjid, membangun panti asuhan. Subhanallah. Ini ciri-ciri orang yang ingat negeri akhirat, yang lapang jiwanya. Berkata Al-Qayyim rahimahullah, wal inabatu ila dzikrillah. Ciri-ciri orang yang lapang dadanya adalah orang senantiasa merindui zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lepas lidahnya daripada berzikir, memuji Allah, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bertasbih. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mengingat, barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan selalu sebut-sebut apa yang dicintai. Bila mana seseorang mencintai kekasihnya, dia akan sebut selalu tentang kekasihnya. Dia puji kekasihnya, dibanggakan, selalu dia ingat-ingat. Maka demikian juga dengan Allah. Bila mana engkau jujur mencintai Allah, engkau akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu wal farahu biliqa'ih. Hati yang tenang, jiwa yang lapang adalah jiwa yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang merindui Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Orang-orang mukmin berharap jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap jumpa Tuhannya. Orang-orang beriman yang hatinya lapang dengan negeri akhirat, dia akan senantiasa berharap jumpa Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dalam hal ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin berharap jumpa Allah Subhanahu wa taala. Wattajafi an daril ghurur. Orang-orang yang lapang jiwanya akan menjauh daripada dunia yang melalaikan ini. Dunia yang membuat orang banyak terlalaikan, menipu, dunia yang penuh tipuan ini. Kama fil atharil masyhur, sebagaimana terdapat dalam satu athar yang begitu masyhurnya. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan athar dari salafus salih. Idza dakhala an-nurul qalbah, bila mana cahaya sudah masuk ke dalam hati, infasaha wansyaraha, maka hati ini akan menjadi lapang. Hati ini akan menjadi tentram, tenang. Qila wa ma alamatu dzalik. Ditanyakan kepada salah seorang salaf yang menyatakan ini, apa tanda-tandanya hati itu lapang, tenang dan tentram? Qalat tajafi an daril ghurur. Tanda-tandanya ketika dia sudah menjadikan dunia ini sesuatu yang diletakkan di belakangnya. Tajafi, dia menjauh daripada dunia yang menipu ini. Wal inabatu ila daril khulud. Dia berusaha untuk kembali menyiapkan dirinya, bekalnya menuju negeri akhirat. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih. Dan dia senantiasa bersiap-siap menyambut kematian sebelum datang kepadanya. Subhanallah. Para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemerhati Roja, para pendengar Roja dimanapun Anda berada. Inilah ciri-ciri, 3 tanda orang-orang yang lapang jiwanya, tentram hatinya, luas. Berkata Syekh Abdul Razak, wa amma idza taqat 'alal qalbi umurun wa ihtimamatun ukhra, bila mana hati ini dalamnya dipenuhi dengan berbagai macam perkara-perkara, dipenuhi dengan berbagai macam bentuk ambisi-ambisi lain, dhaqa sadruhu bihasabin syighalihi bihadhil umur, maka hatinya akan menjadi sempit sesuai dengan tingkatan frekuensi fokusnya terhadap dunia ini. Semakin besar fokusnya terhadap dunia ini, menjadikan dunia sebagai tujuan, semakin sempit hatinya. Sesuai dengan besar kecilnya, tinggi rendahnya, tingkat kegilaannya terhadap dunia ini. Subhanallah. Bila mana dia benar-benar gila mencintai dunia, menjadi sempit hatinya, sesempit-sempitnya. Subhanallah. Dan dia akan dalam senantiasa kegalauan.
Karena siapapun yang berpaling daripada zikir kepada Allah SWT, negeri akhirat, daripada Quran, daripada amal saleh, akan sempit dadanya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingatku, daripada Quran yang dengannya mengingatkan mereka kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit. Meski kau lihat dia miliarder, kau mendengar dia hartawan, kau melihat dia konglomerat, memiliki banyak istana, dia punya pesawat pribadi, jet pribadi, dia dalam kesempitan hati, kegalauan jiwa, penderitaan yang luar biasa hanya Allah yang tahu. Walaupun manusia, orang-orang yang jahil mengira dia hidup dalam kebahagiaan. Persis sebagaimana Allah ceritakan tentang Qarun. Manakala Qarun keluar dengan bala tentaranya, dengan harta-harta bendanya, dia pamerkan kepada orang, berkatalah ahlud dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun wa innahu ladzu hadzin azim. Alangkah bahagianya kami bila mana kami sebagaimana Qarun. Sungguh dialah orang yang paling beruntung. Ini kacamata dunia. Maka ahli dunia melihat orang-orang semacam ini orang sukses. Tapi bagi abnaul akhirah, anak-anak akhirat, mereka menganggap bukan itu tanda kesuksesan. Kesuksesan bila mana fokus menegeri akhirat. Meski engkau miliarder, engkau hartawan, konglomerat, engkau tak lihat sama sekali apa yang kau miliki daripada harta benda dunia ini. Semuanya kau jadikan sarana untuk menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. وبعد هذا البيان لأهمية هذا الموضوع وشدة حاجة الناس إليه, setelah kita jelaskan mukaddimah tentang pentingnya perkara ini, topik ini, betapa manusia membutuhkan topik pembahasan semacam ini, nasra'u fil maqsud, kita akan mulai menjelaskan maksud kita, wa huwa dzikru 'ashrati asbabin yunalu bihan syirahu sadri. Kita akan sebutkan 10 sebab yang dengannya hati kan menjadi lapang. Tu'tabaru hiyal ajma' fi nail wa tahsili hadhihi al-ghayat al-hamida. Dianggap 10 hal inilah yang dapat mengumpulkan segala macam bentuk sebab mencapai tujuan ini. Ya, tujuan yang begitu mulia apa? Kelapangan jiwa, ketentraman hati, ketenangannya. Wa hiya mulakhasatun wa mustafadatun min faslin 'azimin aqadahu al-Imam Ibnu Qayyim fi kitabih Zad al-Ma'ad. Sesungguhnya 10 sebab ini benar-benar diambil daripada kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang berjudul kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad fi asbabi syarh as-sudur wa husuliha 'ala al-kamali lahu. Inilah sebab-sebab yang akan dapat membuat hati menjadi lapang, menjadi sempurna ketenangan jiwanya. Wabillahi wahdahu taufiq. Hanya kepada Allah SWT taufik itu kita harapkan daripadanya. Wa minhu yustamaddul aun. Kepadanya lah kita memohon pertolongan. Wa yustamnahu. Daripada Allah kita berharap kebaikan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kepada para sahabat-sahabatnya secara keseluruhan. As-sababul awal, adapun sebab pertama. Dia akan menyebutkan 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa. Sebab yang pertama, tauhidullah wa ikhlasul dinilah. Sebab yang paling pertama, yang paling asasi agar jiwa menjadi lapang, tenang, tentram adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan peribadatanmu hanya untuk Allah. Fa tauhidullah wa ikhlasul dinilahu. Maka bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, a'zama sababin insyirahis sadri, merupakan sebab yang paling utama dalam membuat lapangnya hati, lapangnya dada. Wa huwal ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Inilah tujuan mengapa Allah ciptakan makhluk. Wa awjadahum li tahqiqiha. Allah adakan makhluk untuk mewujudkan hal ini. Peribadatan kepada Allah tabaraka taala, itulah tauhid. Ketika engkau hanya beribadah kepada Allah, Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka beribadah kepadaku. Fallahu innama khalaqal khalqa li tauhidihi. Allah ciptakan hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah, wa ikhlasid dinilah, agar mereka benar-benar memurnikan penghambaan mereka hanya kepada Allah. Tidak melakukan kesyirikan, tidak bergantung kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, memuja selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Artinya sebab yang paling dasar membuat hati menjadi galau adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Karena sebab yang paling utama membuat hati menjadi lapang tenteram adalah tauhid. Dia punya satu Tuhan semata, pencipta alam semesta, mengatur alam semesta, tempat dia mengadu, tempat dia kembali, tempat dia memuja. Allahu Akbar. Bila mana peribadatan ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat, wahai wali fulan, sembuhkan penyakitku, wahai wali fulan, mudahkan rezekiku. Ini adalah sebab yang membuat hatimu menjadi sempit. Subhanallah. Karena dalam dirimu sudah banyak yang menjadi tujuan dalam hidupmu, bukan hanya Allah lagi, tapi ada Tuhan-Tuhan lain. Yang kau kira itu bukan kesyirikan, padahal dia kesyirikan. Ada yang datang ke dukun, paranormal, meminta penglaris, meminta jimat. Subhanallah. Mereka lah orang yang paling sempit hati-hatinya. Ada yang datang ke tengah lautan, menyembeli kepala kerbau, dicampakkan ke tengah laut, berharap agar penunggu laut ridho kepada mereka, rela tak datang musibah agar penunggu laut tak mendatangkan petaka terhadap desa mereka. Ini kesyirikan. Kan membuat hati menjadi sempit. Subhanallah. Kama qala ta'ala, kata beliau, ya. Dhullan wa inkisaran wa khudu'an wa ta'atan wa imtithalan li awamiri. Allah ciptakan manusia, kita semua untuk beribadah kepadanya, untuk menghinakan diri hanya kepadanya, merunduk kepadanya, taat kepadanya, mengerjakan perintah-perintahnya. Wa ifradan lahu bi jami'i anwa'il ibadah, memberikan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah, cinta hanya untuk Allah, takut hanya kepada Allah, harap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanallah, merindukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Ini penyebab hati menjadi lapang. Lihatlah yang paling lapang dadanya adalah hati Muhammad SAW. Mengapa? Karena dia paling tinggi nilai tauhidnya di seluruh alam semesta. Allahu Akbar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa andal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ketahuilah, masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan pernah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau menyekutukan Allah. Kau datang ke masjid-masjid yang milik Allah Subhanahu wa taala, tapi di sana engkau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pula. Karena itulah betapa bahayanya masjid-masjid yang dalamnya ada kuburan, ini bahaya sekali. Hati manusia akan berpaling, asalnya mau salat akhirnya bergantunglah hatinya kepada kuburan yang diagungkan dalam masjid tersebut. Karena itulah seburu-buru umat adalah yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Subhanallah. Berkata Rasulullah ketika mau meninggal di akhir hayatnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dibangun padanya masjid-masjid. Subhanallah. Ya. Ketika Rasulullah menyebutkan orang yang paling terburuk di hari kiamat adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Allahu Akbar. Kita sangat begitu prihatin melihat sebagian daripada tradisi sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Mereka datang ke kubur-kuburan yang dibangun dalam masjid-masjid, dan di sana mereka ada yang mengambil berkah daripada kuburan tersebut, ada yang meminta kepada orang yang telah terkubur tersebut, dan macam-macam. Ini kesyirikan membuat hatimu menjadi sempit sesempit-sempitnya. Allahu Akbar. Karena kau lepaskan ketergantungan kepada Tuhan yang Maha Kuat, Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin. Kau bergantung kepada makhluk semacammu, bahkan makhluk yang sudah mati, yang tak bisa lagi melakukan apapun. Subhanallah. Kalaulah dia itu mampu memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tak akan mati-mati, tapi dia mati, dia ditanam. Subhanallah. Mengapa kau harapkan, gantungkan harapanmu kepada orang-orang semacam ini? Yang sepertimu pula, mengapa tak kau bergantung kepada Tuhan yang kekal abadi, hayyun la yamut, hidup tak pernah mati. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya untuk Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Fa kullama kana al-'abdu a'zama tahqiqan lit-tauhid, semakin kuat tauhid seorang hamba, semakin kuat dia mewujudkan tauhid dalam dirinya, wa a'zama inayatan bih, semakin besar fokusnya terhadap tauhid, wa ri'ayatan li huquqih, semakin kuat dia menjaga hak-hak tauhid, wa wajibatihi, semakin kuat dia menjalankan kewajiban-kewajiban tauhid,
Wa bu'dan an nawaqidhihi wa nawaqisihi, semakin jauh dia dari perkara-perkara yang membatalkan tauhidnya atau mengurangi tauhidnya, kana dzalika atamma, maka semakin dahsyatlah, semakin sempurnalah finsyirahi sadri, semakin sempurnalah keluasan jiwanya, kelapangan hatinya, wa rahati qalbihi, ketenangan hatinya, wa tamaninati nafsihi, jiwanya akan tentram, wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah, dia akan merasa bahagia di dunia ini sebelum di akhirat. Di dunia dan akhirat. Yang paling tenang hidupnya adalah ahlu tauhid. Yang menjadikan Allah sebesar-besar tujuan. Allah lah segala-galanya. Yang dia hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang dia hidup hanya untuk mengumpulkan bekal ketaatan kepada Allah SWT agar dapat berjumpa Allah, melihat Allah SWT di negeri yang abadi, surga Jannatul Firdausil A'la, bersama rombongan para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, fa'a'zamu asbabi syarhi sadri, maka yang paling dahsyat membuat hati kan menjadi luas lapang at-tauhid adalah tauhid. Wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Ya. Berkata Ibnul Qayyim, kesempurnaan, ya, sebesar apa kesempurnaan tauhid seseorang, kekuatan tauhid seseorang, bertambahnya tauhid seseorang, seperti itu pula lah akan bertambah lapangnya jiwanya, dadanya. Yang paling lapang jiwanya, dadanya, yang paling kuat tauhidnya, yang hanya bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah tabaraka ta'ala, selalu memuji Allah, berzikir kepada Allah, menjadikan Allah adalah segala-galanya dalam dirinya. Ini yang paling luas dadanya. Kita orang-orang Islam, kita orang-orang beriman. Sesuai tingkat iman dan keislaman kita, seperti itulah lapangnya dada kita. Karena orang-orang Islam tak satu tingkat, orang-orang beriman tak satu tingkat. Subhanallah. Tentunya orang yang rajin datang ke masjid, melaksanakan salat 5 waktu ke masjid, lebih tinggi imannya dibandingkan orang yang salat di rumah. Bagi laki-laki yang membenarkan perintah Nabi SAW. Tentu orang semacam ini lebih lapang jiwanya dibandingkan orang yang sholat di rumah. Tentu lebih sempit lagi orang yang bolong-bolong sholatnya. Lebih sempit hatinya orang yang bolong-bolong sholatnya. Tentu lebih sempit lagi orang yang mengaku Islam, KTP belaka tapi tak pernah sholat. Allahu Akbar. Yang ulama sebagian mengkafirkan orang-orang semacam ini. Allahu Akbar. Yang senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sholat rawatib, qiyamul lail, duha, tentu lebih lapang dadanya dibandingkan orang-orang yang hanya mencukupkan dengan kewajiban. Begitulah bertingkat-tingkat kelapangan jiwa sesuai dengan tingkatan-tingkatan iman, tingkatan-tingkatan tauhid. Subhanallah. Ya. Maka orang yang paling lapang adalah orang yang benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakkallah kalian, berserah dirilah kepada Allah kalau kalian orang beriman. Ini yang paling lapang jiwanya, dadanya. Lihatlah bagaimana kaum muslimin di masa Nabi SAW, mereka dikepung oleh 10.000 pasukan. Subhanallah, pada perang Ahzab, tapi mereka tak gentar, mereka tenang, mereka tentram dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Tatkala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, mereka berkata, ya, ini yang Allah janjikan kepada kami, kemenangan, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Semakin bertambah iman mereka kepada Allah SWT. Mengapa tauhidnya sudah mendasar dalam dirinya? Allahu Akbar. Dalam kehidupan ini banyak sekali kita dapati orang-orang yang merasa hidupnya sempit. Ya, mengapa merasa hidupnya sempit? Karena kurang ketergantungannya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kurang prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang selalu mengeluh tentang ekonomi, mengeluh kehidupan, selalu bergantung kepada manusia, menyusahkan manusia, datang ke sana minta, datang kemari minta, datang ke sana. Allahu Akbar. Ini menunjukkan dangkalnya tauhidnya. Bila mana kuat tauhidnya, dia tidak akan seperti ini. Dia tidak akan berpaling menoleh kepada manusia. Banyak manusia semacam ini menunjukkan dangkalnya tauhidnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada seorang ahli tafsir namanya Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Manakala Al-Imam Al-Baydawi ini menyelesaikan kitab tafsir yang begitu
Menurutnya begitu luar biasa. Kemudian dia bawalah kitab tersebut, mau dia berikan kepada sang penguasa agar dilihat, dinilai, agar diberikan bantuan, agar diberikan berbagai macam bentuk balasan-balasan atas usahanya, atas jasanya. Dia buat, dia sempurnakan, selesai, dia pun pergi. Di tengah jalan, ya, di satu tempat, di masjid, dia berjumpa dengan seseorang yang bertanya kepadanya, mau kemana wahai imam? Dia mengatakan, aku akan berangkat kepada penguasa fulan. Apa tujuanmu? Dia mengatakan, aku membawa ini kitab tafsir, kitab yang kukarang, yang kutulis padanya perkataan-perkataan para ulama yang kusempurnakan. Aku berharap daripadanya balasan, daripada penguasa balasan. Semoga penguasa memberikan kepadaku upah atas kerjaku ini yang dapat kugunakan untuk menutupi kebutuhan hidupku, kebutuhan putri-putriku. Mereka sudah besar, mereka mau menikah. Subhanallah. Berkata orang tersebut kepada Al-Imam Al-Baydhawi, wahai Imam Al-Baydhawi, bagaimanakah engkau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, bantuan. Allahu Akbar. Maka seketika tercenunglah Al-Imam Al-Baydhawi dan mikirkan dengan benar-benar, ya, bahwasanya apa yang dikatakan orang ini benar. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mengapa aku harus gantungkan harapanku kepada penguasa akan memberikan bagiku upah atas apa yang kutulis ini? Allahu Akbar. Seketika Imam Baydhawi merasa malu, kemudian dia kembali, ya. Kemudian dia tak jadi berangkat ke penguasa, dia batalkan niatnya. Setelah itu dia perbaiki bukunya, dan sampai sekarang kitab Al-Imam Baydhawi merupakan tafsir yang dirujukan. Subhanallah. Dengan sebab apa? Keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling lapang jiwanya adalah orang yang paling kuat ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan di atas udara ke api, dia tak takut. Subhanallah. Karena dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah dan dialah sebaik-baik penolong. Apakah Allah biarkan Ibrahim? Tidak, Allah biarkan Ibrahim alaihissalam. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin, membawa keselamatan bagi Ibrahim. Api yang karakternya panas menjadi dingin dan mengandung keselamatan kepada Ibrahim. Karena dingin andai kata bersangatan bisa membunuh. Maka Allah katakan bardan wa salaman, dingin dan membawa keselamatan. Seseorang jika dimasukkan dalam freezer kulkas dia akan mati. Subhanallah. Maka ini dingin yang mengandung keselamatan. Luar biasa. Mengapa? Keyakinan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Syekh Muhammad bin Abdullah manakala terusir dari satu tempat dia berdakwah, dia pergi berjalan, dia mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Mengapa? Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kulit bagaimana berkembang akidah salaf di Jazirah Arabia. Subhanallah, tegak suatu negeri yang meninggikan pilar tauhid. Subhanallah, mengajarkan manusia tauhid, menyebarkan kembali tauhid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalinya hati menjadi lapang sebesar apa tauhid yang ada dalam dirinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, afaman syarah Allah sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah luaskan, lapangkan dadanya menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, dan dia di atas cahaya daripada Tuhannya, sama dengan orang yang Allah sempitkan hatinya dengan kufuran? Enggak sama. Yang paling bahagia adalah kaum mukminin. Subhanallah. Bila mana kita mau jujur berfikir, bila mana kita perhatikan, kalau aku ditanyakan, negeri mana yang paling banyak tingkat stresnya? Negeri-negeri kaum kafirin, negeri non-muslim. Negeri mana yang paling banyak tingkat bunuh dirinya? Jawabannya negeri-negeri kaum kafirin, non-muslim. Paling banyak tingkat bunuh dirinya. Mengapa? Karena tak ada iman, karena tak ada tauhid. Allahu Akbar. Tak yakin dengan hari berbangkit, menganggap dunia ini selesai, kalau mati selesai. Tiap hari banyak sekali orang-orang di negeri tersebut yang mati bunuh diri. Stres menghadapi hidup, akhirnya mati bunuh diri. Menabrakkan dirinya ke kereta api, loncat dari atas jembatan, jalan cepat, jalan tol dan semacamnya. Banyak sekali. Allahu Akbar. Ini dampak daripada lemahnya tauhid. Wa qala ta'ala, Allah berfirman,
Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah inginkan baginya hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allahu Akbar. Islam jalan ke lapangan jiwa, ketentraman hati. Artinya yang tidak Islam sempit jiwa mereka, tak tentram hati mereka. Wa man yurid ayyudillahu, barang siapa Allah ingin sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayiqan. Allah akan jadikan hatinya menyempit, harajan. Benar-benar sesak, ka'annama yasa'adu fis sama', seolah-olah dia ingin menjadikan dirinya lapang karena sesak, ingin dia naik ke atas. Karena sempitnya baginya di bawah, dia ingin naik ke atas. Subhanallah. Fal huda wat tauhid min a'zami asbabi syarhi sadri. Maka petunjuk Allah, tauhid merupakan faktor terbesar yang melapangkan dada manusia. Wasyirku waddalal, kesyirikan, kesesatan, min a'zami asbabi dhiqi sadri wa inhirajihi, merupakan sebab yang paling terbesar membuat hati menjadi sempit, hati menyimpang. Wa innama khuliqal qalbu alladhi fi sadril insan li tauhidillah. Hati kita ini Allah ciptakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhbatilah, agar merunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ukhrija 'anil ghayati allati khuliqa li ajliha, bila mana hati ini dikeluarkan daripada fungsinya, tujuannya, hati yang seharusnya untuk Allah bertauhid, beribadahnya untuk Allah, dikeluarkan tujuan ini menjadi tujuan lain untuk dunia yang sempit ini dengan segala macam gemerlapnya, syahwatnya, dikeluarkan daripada tujuan asal agar menyembah Allah SWT semata. Bagaimana? Ittarab, hatinya akan berguncang. Wa dakhala alaihi minal humum, maka akan masuklah ke dalam hati ini berbagai macam bentuk kegalauan, kerisauan. Al-humum wal ghumum wal mukaddirat. Datanglah kepada hati ini berbagai macam hal-hal yang membuatnya menjadi sempit, menjadi gelisah, bersedih, galau. Bihasabi bu'dihi an tauhidillah, sejauh apa dia dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasid dinilah, sejauh apa dia mengikhlaskan ketaatan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perdalam tauhid, kokohkan tauhidmu, maka akan semakin meluas hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kiranya materi yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Sebab tauhid, sebab yang pertama yang dapat melapangkan jiwa, menenteramkan hati adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bergantung kepadanya, berharap kepadanya, mencintainya, merinduinya. Itulah merupakan sebab terbesar. Bila mana kita ingin hati menjadi lapang, menjadi luas, maka kuatkanlah tauhidmu. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tanda-tanda lapangnya jiwa. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Murad Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya banyak berbuat dosa, yaitu tertinggal sholat di masa lampau atau masa lalu, yang membuat hati dan jiwa gelisah tidak tenang. Apa yang harus saya perbuat Ustadz untuk memperbaiki ini semua? Terima kasih atas pencerahannya. Nah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian daripada kita pernah berbuat berbagai macam bentuk keburukan di masa lalu. Ada meninggalkan kewajiban, ada yang mengerjakan kemaksiatan. Masa lalu dipenuhi dengan kebodohan, ada yang bolong-bolong sholatnya, mungkin ada yang tidak sholat, mungkin ada yang terjebak ke dalam zina, macam-macam, judi, bahkan mungkin pernah melakukan kesyirikan, pernah ke dukun, ya, dan seterusnya. Maka
pastikanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosamu bila mana engkau jujur bertaubat kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah dirilah kepadanya. Allah katakan ini kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang menzalimi dirinya, jangan pernah akan berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Para sahabat-sahabat Nabi yang dahulu kala, subhanallah, melakukan kesyirikan, kekufuran, setelah mereka beriman kepada Allah, mereka sadar, mereka paham, Allah ampunkan semua dosa-dosa mereka. Bahkan di antara mereka pernah ada yang membunuh anaknya ketika kecil, terikut dengan tradisi jahiliyah. Manakala anaknya sudah berusia 2 tahun, anak perempuannya dia campakkan ke dalam sumur, dia timbun. Allahu Akbar. Subhanallah. Karena jeleknya masa jahiliyah, dia terpengaruh, dia bunuh anak perempuannya. Dan dia ceritakan kepada Nabi SAW. Dan Nabi ketika mendengarnya begitu merasa tersayat-sayat hatinya. Tetapi begitulah. Bila mana seorang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosanya sebesar apapun juga. Oleh karena itulah untuk Bapak yang bertanya, barakallahu fiik, kita harus senantiasa menyesali dosa yang masa lalu yang telah kita lakukan. Terus menerus kita berusaha untuk memperbaiki diri ya dengan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Maka ciri-ciri orang itu tobatnya benar, pertama bila mana dia menyesal dengan masa lalunya, dengan apa yang dia perbuat. Yang kedua, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi apa-apa yang telah berlaku. Yang ketiga, ya dia akan tinggalkan kemaksiatan tersebut. Subhanallah, bila mana Bapak sekarang sudah istiqamah dengan salat, alhamdulillah. Terus jaga salatnya. Tambah dengan salat-salat sunnah. Banyak berinfak, banyak bersedekah, buatlah segala macam kebaikan. Karena Allah akan senantiasa menggantikan keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Berkata Nabi yang mulia SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah dosa-dosa masa lalumu, keburukan-keburukanmu, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan masa lalu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali, Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana menasehati teman yang memiliki sakit gangguan mental seperti MPD, Multiple Personality Disorder, atau Dissociative Identity Disorder atau DID? Apakah boleh kita meruqyah teman tersebut supaya hatinya bisa tenang dan tidak stres dalam menghadapi hidup ini? Dan bagaimana cara meruqyah yang benar sesuai dengan syariat Islam, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ruqyah adalah merupakan perkara yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan diantara hal-hal yang dianggap meninggalkan Quran adalah ketika meninggalkan Quran untuk sebagai sarana meruqyah. Ya, orang-orang sekarang, orang-orang yang kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bila mana mereka itu terkena penyakit apapun, lupa Allah Subhanahu wa taala. Langsung seketika dokter, langsung seketika herbalis dan semacamnya. Padahal subhanallah, Nabi kita mengajarkan banyak sekali doa-doa dalam ruqyah, dari Quran maupun sunnah. Dan Quran adalah merupakan kesembuhan untuk segala macam penyakit. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran yang menjadi sebab penyembuh, rahmat bagi orang-orang beriman. Maka subhanallah, apapun bentuk penyakit dapat diterapi dengan Quran. Baik penyakit kalbu, penyakit dalam dada, keraguan-raguan, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, penyakit hasad, iri dengki, itu semua penyakit jiwa dapat dibersihkan dengan Quran. Demikian juga berbagai macam bentuk penyakit-penyakit fisik. Sebagaimana yang dalam Sahih Bukhari, pernah suatu ketika para sahabat melintas satu tempat yang mana mereka minta sedikit air untuk bekal mereka.
Tapi ini negeri-negeri yang bakhil. Maka sahabat-sahabat pergi meninggalkan negeri tersebut. Tiba-tiba ada salah seorang pemimpin mereka, kepala suku mereka, sakit luar biasa, tersengat. Mereka ketika itu mendatangi sebagian sahabat, adakah yang bisa meruqyah? Kata sahabat, kami insya Allah kami bisa meruqyah, tapi dengan ketentuan. Bila mana Allah sembuhkan dia, beri kami ganjaran atas ruqyah tersebut. Maka disepakatilah kesepakatan itu. Mereka datang ke sana, dibaca salah seorang sahabat Al-Fatihah. Setelah dibacakan Al-Fatihah, langsung kepala sukunya sembuh total. Seolah-olah tak pernah kena sakit. Allahu Akbar. Akhirnya mereka diberikan oleh suku tersebut kambing-kambing yang banyak. Mereka bawa pulang ke kota Madinah. Ketika mereka akan makan kambing tersebut, mau bagi-bagi kambing tersebut, mereka takut jangan-jangan bermasalah hasil daripada meruqyah ini. Mereka pun datang bertanya kepada Nabi yang mulia SAW, bolehkah kiranya mereka mengambil upah tersebut? Maka Nabi mengatakan, fa inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ganjaran upah yang akan ambil darinya adalah dengan meruqyah, dengan membacakan kitab Allah SWT. Artinya Fatihah penuh kesembuhan. Maka jawaban untuk Anda wahai penanya, barakallahu fiik, silahkan Anda ruqyah dia. Bagaimana meruqyah? Meruqyah bisa dengan membaca saja. Dibacakan Al-Fatihah kepadanya, atau dibacakan ayat-ayat lain, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas misalnya, dibacakan kepadanya, ya. Niatkan untuk meruqyah, membacanya diniatkan untuk meruqyah, atau bisa didekatkan kepada wadah seperti air atau minyak, kemudian air tersebut diminumkan, minyak disapu, ya nggak ada masalah dalam hal ini. Tetapi masalahnya adalah orang itu ketika dia menggunakan sarana ruqyah, dia cepat sekali ingin berharap kesembuhan langsung total. Subhanallah. Ya, kadang-kadang beberapa penyakit membutuhkan kesabaran. Kita dalam perobatan dunia saja kadang-kadang orang kena TBC misalnya, dokter memberikan pil, ini pil amalkan selama setengah tahun, dia sanggup setengah tahun makan pil. Sementara kadang-kadang orang sekali meruqyah langsung ingin sembuh. Subhanallah. Oleh karena itulah diperlukan ketelatenan, diperlukan kesabaran, diperlukan rutinitas, terus-menerus, kontinuitas ya dalam meruqyah seseorang. Kemudian tentunya ruqyah itu ibarat pisau. Pisau ini akan bermanfaat bila mana yang menggunakannya adalah orang yang alim, orang yang tahu, orang yang memiliki ilmu dalam menggunakan pisau tersebut. Maka ruqyah itu adalah merupakan sarana, tergantung siapa yang membacanya. Ya, hendaklah yang bacanya benar-benar meyakini dahsyatnya keutamaan Quranul Karim, dan jangan pernah dia merasa ini hanya merupakan upaya coba-coba. Mungkin jadi, mungkin tidak. Jangan, yakinkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya sebab, dan Allah lah penyembuh. Allah wasyafi, yakini Allah penyembuh. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Ikhwati Islam wa jazakumullah, kami masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Pak Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kebetulan saya punya teman dekat Pak Ustadz yang meninggal. Cuman saya kayak ngerasa belum ikhlas gitu loh Pak Ustadz. Karena teman saya ini ketika meninggal belum tobat dari perbuatan apa ya, kalau kita mohon maaf itu kayak maksiat gitu, pelaku maksiat, dan belum sempat tobat tapi sudah meninggal Pak Ustadz. Nah itu bagaimana ya saya agar bisa ikhlas gitu loh. Kan sampai sekarang kayak belum ikhlas gitu Pak Ustadz. Itu aja Ustadz, siapa yang saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Seyogyanya setiap orang yang hidup menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang sebelumnya. Jadikanlah sebagai cerminan. Bapak yang bertanya, barakallahu fiik, Bapak melihat ada teman Bapak, mungkin teman akrab, tapi ternyata dalam maksiat dan meninggal belum bertobat. Subhanallah, membuat Bapak merasa tak ikhlas. Maksudnya mungkin merasa tak nyaman. Ya,
Dari sisi keikhlasan kita wajib menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah ambil kita harus ikhlas karena bukan milik kita. Ya, Abu Talha ketika anaknya meninggal, subhanallah, Ummu Talha ketika itu ya Ummu Sulaim ketika itu berkata kepada Abu Talha karena dia tak beritahukan anaknya meninggal. Jadi kisahnya Abu Talha pergi berangkat safar, anaknya sakit. Ketika dalam perjalanan safar anaknya meninggal. Ya, Abu Talha pulang, hari itu anaknya meninggal. Maka anak tersebut disiapkan oleh Ummu Talha, ya, oleh Ummu Sulaim, diletakkan dalam kamar dia. Kemudian menyambut suaminya, kemudian dia beri makan suaminya sampai segala-galanya. Sampai suaminya mencampurinya. Setelah suaminya puas, makan sudah selesai, hajatnya sudah selesai ditunaikan, maka berkatalah Ummu Sulaim, "Wahai Abu Talha, bagaimanakah pandanganmu tentang permisalan seseorang yang menitipkan pada kita barang, benda. Kemudian datang masanya dia ambil kembali benda tersebut. Apakah kita berhak untuk melarang orang itu mengambil benda tersebut?" Berkata Abu Talha, "Tidak, itu miliknya. Maka biarkan, kembalikan kepadanya yang menjadi miliknya. Mengapa kita tahan? Bukan milik kita." Maka berkata Ummu Sulaim, "Wahai Abu Talha, ihtasib. Berharaplah pada Allah ganjaran pahala, sesungguhnya anakmu telah meninggal. Anakmu dititipkan Allah pada kita, sekarang Allah ambil kembali." Subhanallah. Maksudnya tidak boleh kita mengatakan aku nggak ikhlas dengan seseorang yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin. Mengapa kau tak ikhlas? Bukan milikmu. Ya. Anakmu kah, istrimu kah, siapa yang terdekat dengan orang tuamu ketika Allah ambil nyawanya, kau harus ikhlas. Karena dia bukan milikmu, dia milik Allah Subhanahu wa taala. Kau harus ridha, harus qanaah menerimanya, bersabar. Jangan kau tentang, ya Allah, mengapa kau ambil dari Allah? Dia milik Allah Subhanahu wa taala, Allah berhak mengambilnya. Tapi mungkin maksud penanya di sini tak ikhlas, dia merasa tak nyaman karena sahabatnya meninggal dalam keadaan belum bertobat. Maka jawabannya, jadikan sebagai pelajaran bagimu. Subhanallah, bertobatlah, bergegaslah untuk bertobat sebelum meninggal. Sebelum engkau mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan cerminan. Ya, beginilah nasib kawanmu, meninggal dalam keburukan, dalam maksiat misalnya. Jadikan dia sebagai ibrah, pelajaran. Jangan sampai orang menjadikan engkau sebagai ibrah, pelajaran. Engkau mati dalam kemaksiatan, akhirnya orang mengambil pelajaran, oh si fulan mati dalam kemaksiatan. Cukuplah orang-orang menjadi ibrah bagimu, jangan engkau menjadi ibrah bagi orang lain. Maka bersyukurlah Allah masih menyisakan bagi kita kehidupan, bagi penanya kehidupan untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, selama saudaramu itu masih orang Islam, meski dia itu berbuat dosa besar, selama bukan kesyirikan, engkau masih boleh mendoakan untuknya. Dia temanmu, doakan agar Allah mengampuninya. Kau boleh bersedekah untuknya, berwakaf untuknya sebagai tanda bahwa dia adalah merupakan temanmu. Engkau ingin supaya Allah meringankan azabnya jika dia azab, mengangkat derajatnya, boleh insyaAllah tabaraka ta'ala, selama dia bukan melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, kesyirikan. Itu tanda setiamu kepada teman. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rudi yang ada di Tangerang. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya rajin berziarah kubur pada leluhurnya. Pemahamannya roh para leluhurnya akan merasa senang dan akan mendoakan kebaikan baginya. Setelah berziarah kubur, beliau juga menceritakan kalau roh-roh para leluhurnya akan mendatangi dan menyampaikan bahwa mereka mendoakan terutama untuk kelancaran pekerjaan dan urusan dunia yang lainnya. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus saya lakukan dalam menasihati suami yang memiliki kelakuan seperti ini? Jazakallahu khairan. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Orang-orang yang telah meninggal, yang paling baik bagi kita adalah menziarahi kuburannya untuk mendoakan kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Bukan berharap daripada orang yang telah meninggal ini melakukan kebaikan untuk kita. Karena orang yang sudah meninggal itu tak mampu berbuat kebaikan apapun, jangankan untuk kita.
Untuk diri mereka pun sudah terputus segala macam amalan mereka. Pahamkan kepada sang suami. Orang yang sudah meninggal tak bisa berbuat apapun untuk orang hidup. Berkata Nabi yang mulia SAW, "Idza mata ibnu Adam qata amaluhu illa min thalathin." Bila mana anak Adam meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3 saja. Makna terputus amalannya, segala sesuatu tak bisa lagi dilakukan setelah dia mati. Bagaimana untuk mendoakan kepada Allah, kepada orang yang sudah hidup? Andai kata memang dia bisa beramal saleh, mendoakan, tentu lebih layak dia mendoakan dirinya. Terputus kata siapa? Kata Nabi. Semua orang yang meninggal terputus amalannya, nggak bisa lagi menambah amalan. Inqatta amaluh. Kecuali amalan-amalan dia kerjakan ketika hidup seperti bersedekah jariah yang tetap berkelanjutan, dipakai orang, tanah yang dia wakafkan misalnya, dibangun masjid padanya, dia tetap mengalir pahala kepadanya. Atau dia meninggalkan anak saleh yang mendoakannya, atau dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, baru terus-menerus mengalir kepadanya pahala walaupun dia sudah meninggal. Adapun selain daripada amal-amal tersebut, kalau andai kata dia sudah mati, terputus amalannya, bagaimana dia akan mendoakan kita, bagaimana dia akan meminta kepada Allah agar kita diberikan kelancaran rezeki, padahal dia sudah mati. Maka bila mana kau ingin lancar rezeki, mintalah kepada Allah tabaraka ta'ala, bukan minta kepada orang yang sudah mati untuk mendoakanmu. Nggak bisa. Bahkan meminta kepada orang-orang mati itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bila mana masih bergantung kepada orang-orang yang telah mati. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Intinya pahamkan tauhid kepada suami Anda yang bertanya. Jelaskan kepadanya duduk perkara tauhid. Bosnya kita hanya mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah SWT. Ziarah memang disyariatkan dalam agama untuk mengingat kematian, bukan untuk meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dan tak ada ceritanya roh orang-orang yang meninggal kembali ke dunia, nggak ada. Kata Allah, bainama barzakhun ila yaumi, ya, dan antara manusia dan dunia ini ada alam barzakh yang artinya binding, yang tak akan mungkin orang-orang yang sudah mati ruhnya kembali ke dunia, nggak mungkin, mustahil. Karena ruh orang-orang mati kalau nggak mendapat kenikmatan dalam alam kuburnya, dalam alam barzakh, dapat azab. Hanya 2 saja kemungkinan. Bagaimana dia akan kembali ke dunia? Dia dalam kenikmatan di alam barzakh, sebagaimana Allah ungkapkan tentang para syuhada, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka dianggap hidup di sisi Tuhan mereka, mereka mendapatkan rezeki yang banyak. Mereka sibuk lalai dengan segala kenikmatan dalam alam barzakh. Itu yang beriman. Yang kafir mereka lalai dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang fasik, yang munafik lalai dengan azab Allah. Bagaimana mereka akan meminta kepada Allah agar memberikan kelancaran rezeki kepada orang-orang yang sudah yang masih di dunia ini? Terputus, tidak akan ada ruh orang mati kembali ke dunia. Kalaupun berjumpa, mungkin saja berjumpa ketika seorang tidur, berjumpa dengan orang yang telah meninggal, ruhnya berjumpa dengan ruh orang yang masih tidur, karena orang-orang tidur ibaratnya mereka telah diambil sebagian daripada ruh mereka, itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dalam alam mimpi mungkin. Tapi bila mana kembali ke alam dunia tak mungkin, mustahil. Wallahu taala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Kita padakan sampai di sini. Wassallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan dari tema tanda-tanda lapangnya jiwa. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga semakin meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu